Ya, sekarang kita akan membahas tentang drug substance, yaitu zat obat. Jadi, bagaimana sih regulasi terhadap zat obat tersebut? Nah, pertama ada stress testing. Jadi, stress testing ini adalah tes ketahanan jadi untuk menguji stabilitas intriksi molekul si obat. Jadi tes ketahanan seberapa kuat si intrinsik molekul itu tidak akan terdegradasi. Nah, di sini juga untuk menentukan perkiraan produk hasil degradasi dan untuk validasi kestabilan. Lalu ada formal studies. Formal studies ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana si obat itu apakah obat itu masih dalam spesifikasi yang telah ditentukan selama periode tes ulang jika disimpan di bawah kondisi penyimpanan yang direkomendasikan. Lalu ada juga regulasi tentang pilihan batch. Jadi pilihan batch ini diproduksi agar skala pabrik yang minimum sama dengan fotosintesis dan menggunakan metode pembuatan yang akan mensimulasikan hasil akhir untuk digunakan pada skala produksi. Jadi hasil akhirnya itu bagaimana, dan pasti pilihan batch itu akan berbeda dengan pokoknya sesuai dengan hasil akhir yang telah dikerjakan. Lalu kualitas keseluruhan batch ini ditempatkan pada stabilitas. Jadi harus mewakili dari kedua kualitas bahan apa yang digunakan dalam studi praklinis dan klinis. Lalu ada prosedur dan kriteria pengujian. Jadi pengujian harus mencakup fitur-fitur yang rentan terhadap perubahan. Misalnya akan mempengaruhi kualitas, keamanan si zat tersebut, atau kemanjuran, atau efek farmakologisnya bagaimana. Lalu informasi stabilitas yang diperlukan yaitu seperti info fisiknya gimana, kimianya, lalu uji karakteristik mikrobiologi. Misalnya si zat obat tersebut mudah ditumbuhi oleh mikroba jenis-jenis tertentu. Lalu ada spesifikasi. Jadi ini regulasi spesifikasi. Jadi ini adalah batas persetujuan yang diambil dari bagaimana profil si bahan yang digunakan ketika uji praklinis dan klinisnya. Nah, jadi ini untuk mengetahui jenis pengotor dan produk yang terdegradasi. Lalu ada kondisi penyimpanan. Lama waktu dan kondisi penyimpanan harus disesuaikan dengan penyimpanan pengiriman dan penggunaan berikutnya. Jadi mau nggak mau kita harus membuat regulasi di mana si obat itu tetap utuh ketika sampai di tangan konsumen. Terus secara khusus zat-zat obat yang sensitif terhadap suhu harus disimpan di bawah kondisi alternatif suhu rendah yang kemudian akan menjadi acuan penyimpanan dalam jangka panjang.